sebelumnya saya sudah memberikan, nah ini saya memberikan highlight di sini warnanya berbeda, rekan-rekan sekalian perlu dilihat. Ideologi warna hitam, paham agama berwarna merah, dan berbangsa dan negara itu berwarna hijau. Ini sebenarnya lebih untuk meng-highlight saja karena nanti ketika saya tampilkan warna hitam misalnya berarti itu berkaitan dengan ideologi. Kalau memang poinnya itu berwarna merah artinya itu terkait dengan paham agama, dan ketika poinnya itu berlatar warna hijau maka itu berbicara tentang berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, yang keempat masih warna merah, ini artinya masih kelompok yang kedua di mana membicarakan tentang paham agama. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang satu, akidah. Maksudnya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya bidang akhlak. Artinya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah, ini penting. Artinya Muhammadiyah juga concern terhadap pembinaan akhlak, gitu. Bahwa yang namanya akhlak manusia itu, terutamanya umat muslim, dia harus berpedoman kepada ajaran Quran dan Sunnah Rasul dan tidak bersendi kepada nilai ciptaan manusia. Maksudnya kita tahu bahwa yang namanya perbuatan baik dan benar itu bisa saja berbeda sesuai dengan sudut pandang. Menurut suatu budaya tertentu, misalnya duduk di depan pintu misalnya itu sesuatu yang sangat dilarang. Tapi bagi budaya tertentu lainnya itu bisa dianggap sesuatu yang boleh-boleh saja, artinya tidak menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, artinya secara perspektif ini sudah berbeda. Menurut Muhammadiyah, kalau berkaitan tentang akhlak, artinya ya kembali lagi kepada Quran dan Sunnah Rasul. Artinya selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasul, ya yakini bahwa itu adalah benar. Tapi ketika memang ada nilai-nilai ciptaan manusia yang pada akhirnya itu bertentangan dengan Sunnah Rasul dan ajaran Quran, maka ya perlu kita tinggalkan dan lebih memilih Quran dan Sunnah Rasul, seperti itu secara akhlak. Jadi bukan hanya pengamalan Islam saja. Jadi pengamalan Islamnya yang termasuk dalam akhlak gitu. Jadi baik dan benarnya itu berkaitan erat dengan sumber dari Quran dan Sunnah Rasul. Lalu yang ketiga, ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan manusia. Nah, ini juga sama, artinya dalam hal ibadah ya tidak bisa kita serta-merta mengikuti pendapat ulama misalnya yang kemudian ya dia rubah gitu yang sebenarnya sudah ada ketentuan dari Nabi Muhammad. Misalnya sholat, apalagi ibadah-ibadah mahdoh ya, sholat misalnya subuh jadi 3 rakaat lah atau 4 rakaat lah atau 1 rakaat misalnya dalam kaitannya dengan efisiensi misalnya. Nah, itu tidak bisa. Jadi Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasul tanpa tambahan dari perubahan manusia. Artinya konteksnya adalah ibadah mahdoh. Artinya kalau ibadah yang memang sudah ada ketentuannya dari Rasul, maka ikuti itu. Ketika ada orang-orang yang memang ingin merubah itu, ya itu bukan menjadi pengamalan di Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah. Nah, ini konteksnya ibadah yang bisa disebut dengan ghair mahdoh juga. Artinya bahwa dalam konteks muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat,
itu tetap harus disangkut pautkan terhadap ajaran agama. Gitu. Serta menjadi semua kegiatan, artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya itu ranahnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Misalnya dalam rangka muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Sekolah misalnya. Kita tahu dalam ajaran Islam yang namanya menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajiban. Tapi tidak diterangkan secara terperinci menuntut ilmunya itu harus bagaimana, apakah harus mengikuti sekolah formal atau tidak misalnya. Nah, dalam konteks muamalah duniawi ya, artinya pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat, hal tersebut tidak mesti harus mengacu terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena zaman ketika Rasul dengan zaman hari ini ya berbeda. Kalau sekarang yang menuntut ilmu ya harus melalui jalur formal misalnya. Zaman dulu, zaman Rasul tidak ada seperti itu. Nah, sehingga kuliahnya kita, sekolahnya kita itu ya dalam ranah konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Jadi ini poin keempat ya dari paham beragama yang dianut atau diyakini oleh Muhammad.